ini problem kita. Hari ini masyarakat kita Kota Padang ini masih banyak di bawah garis kemiskinan yang belum mendapatkan akses kesehatan yang secara baik. Ada datanya. Datanya cukup banyak, bahkan ada yang diputuskan BPJS-nya hari ini. Jadi rintisan karir Muarlion atau Pak Muarlion itu betul-betul dari bawah, dari mahasiswa Ya, langsung ke partai politik, ya kan? Langsung di struktur, ya. langsung kemudian struktur DPD, langsung kemudian jadi waduh, kayak kalau kita lihat nih karir politiknya mulus banget nih. Kota ini harus memperhatikan kesehatan warganya. Ini Dan tema. layanan kesehatan harus diberikan kepada seluruh orang. Iya. Jangan ada pandang pilih gitu. Semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi siapapun yang berobat, dimanapun dia berobat gratis. Pak Muarlion, pilih ketua DPRD atau pilih wali kota Padang? Pak Muarlion pilih mana? Jadi saya selalu hidup ini mengalir, ya. Mengalir. Saya tidak, karena kita ini kan punya bersama ya. Saya sudah mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan baca basmalah. Dunsana Podcast, PKS TV Sumatera Barat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Spesial untuk Kota Padang. Politisi senior walaupun masih muda, tapi penuh dengan pengalaman yang begitu kaya. Baik, Dunsana, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang politisi PKS, ketua DPD PKS, dan salah seorang caleg yang memiliki suara terbanyak untuk Kota Padang pada pemilu yang lalu. Beliau adalah, kita sambut, Haji Muharlion SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Muharlion? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita ucapkan terima kasih kehadiran Pak Muharlion di sini dalam podcast ini. Barangkali di sela-sela kesibukannya masih bisa meluangkan waktu untuk kita duduk mengopi sambil ngopi di sini, Pak Muharlion. Silakan. Silakan. Kita minta Pak Muharlion untuk sapa-sapa dulu Dunsana Podcast kita. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh para pemirsa podcast PKS TV yang hadir hari ini, dan juga yang menyaksikan dalam live dan juga tayangan pada hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas hari ini. Amin ya rabbal alamin. Boleh, kita kan tahu nih Pak Muharlion ini adalah seorang pemimpin untuk PKS Kota Padang, ya, ketua DPD kayak gitu kan. Yeah. Dan pada pemilu lalu juga memiliki suara yang terbanyak, ya. Dan sekarang juga akan maju caleg, ya, nomor 1 di Dapil Kota Tangah, untuk DPRD Kota Padang. Nah, barangkali kita boleh tanya-tanya nih, cerita-cerita tentang bagaimana sepak terjang Pak Muharlion, ya, sehingga sampai di titik ini sekarang. Boleh kita tahu gimana perjalanan secara profilnya Pak Muharlion ini, misalnya awal sebelum menjadi anggota dewan ini, ya, bagaimana, apa aktivitasnya, atau bagaimana sebenarnya langkah-langkahnya sehingga sampai di titik ini? Boleh, silakan. Jadi yang pertama, saya dulu mulai berkarir beraktivitas sebenarnya di lembaga doa kampus di Universitas Negeri Padang. Pernah di forum mahasiswa Islam Fakultas, kemudian pernah terakhir menjadi ketua unit kegiatan kerohanian Universitas Negeri Padang. Pas tamat kuliah, diajak bergabung bersama kawan-kawan di PKS, di PK waktu itu ya. Sebenarnya saya punya dua pilihan waktu itu ditawarkan. Pertama harus pulang kampung atau di Padang. Saya pulang kampung kemana? Ke Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar. Jadi saya pilih tetap di Padang. Kebetulan waktu itu saya belum menikah. Belum menikah dan masih jadi garin masjid. Garin masjid. Kebetulan di daerah Kota Tangah ini. Mantap. Kemudian saya diamanakan oleh kawan-kawan jadi sekretaris PKS Kota Tangah. DPC berarti? DPC Kota Tangah. Dan waktu itu tahun 2002 ya, 2002. Kemudian
Saya sebenarnya waktu itu ditawarkan pulang kampung tuh jadi caleg, tapi saya nggak mau waktu itu Iya. karena masih ingin banyak belajar ya. Iya. Belajar dan mengurus partai. Hmm. 2022 itu, kemudian sampai 2024 ya, 2004 ya, 2004. menjadi sekretaris partai. Waktu itu ikut pemilu, saya tidak caleg waktu 2004. Mengurus partai aja. Kemudian karena memang kita selalu bersemangat yang mengurus partai, 2006 ditawarkan, diminta jadi sekretaris PKS Kota Padang. Guys, dari sekretaris DPC Kota Tengah Jadi sekretaris PKS Kota Padang. menjadi Sekretaris sekretaris PKS Kota PKS Padang. Kota Padang. Waduh. Itu usia saya waktu itu masih muda. Berapa? Sekitar 27 tahun. 27 Jadi saya tahun. sekretaris PKS yang paling muda mungkin se-Sumatera Barat di saat usia 27 tahun ya. Belum nikah? Belum nikah, udah nikah. Oh, Udah nikah. Kemudian saya selain karena waktu itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya bekerja aja jadi guru juga, ngajar di SMK Duafa. Kalau SMK Duafa, jadi memang di situ lebih banyak pengabdian. Iya, pengabdian. Kita punya jalan lain lah, selain dari ngajar juga, ngajar bimbel, ngajar privat. 2008 saya lulus sebenarnya PNS. 2008 lulus PNS? Iya, CPNS waktu itu. CPNS? Iya. Jurusan teknik ya? Teknik, Oh, ngajar iya. SMK. Di tengah-tengah itu pasti percaturan, ya, akan dicalonkan juga, karena saya sekretaris PKS waktu itu masih gitu kan. Akhirnya 2008 akhir atau pas pencalekan saya mundur diri. Mundur diri jadi CPNS. Belum PNS, CPNS. Oh, ya CPNS. Saya mundur diri, caleg. Itu tantangan berat sebenarnya. Pilihannya. Antara pilihan-pilihan ini. Ya memang waktu itu 2009 itu waktu awal-awal pencalonannya masih nomor urut. Iya, betul. Tapi ada gugatan MK balik ke Suara terbanyak. Tapi karena udah kita ikhtiar, udah konsultasi dengan beberapa kawan-kawan, senior kita, termasuk Pak Irwan, banyak kawan-kawan di PKS, bismillah kita jalan, kita tinggalkan yang tadi itu. Dan itu proses kita akhirnya bismillah kita maju, alhamdulillah kita duduk. Tapi semua itu kan proses sangat banyak ya. Iya. Karena saya selama di menjadi mahasiswa kan sudah terlatih ceramah-ceramah ini. Iya. Udah ngisi wirid di beberapa masjid di Kota Tangah, ngisi majelis taklim. Modalnya nggak banyak maju gitu kan. Tapi karena sudah banyak ngisi di majelis taklim di komplek-komplek, saya ceramah tapi nggak pernah kampanye. Iya. Tapi majelis taklim itu aja yang tahu Pak Ustadz maju ya iya. Makin mereka yang simpati terhadap kita untuk bisa maju. Alhamdulillah 2009 duduk. 2009 duduk menjadi anggota dewan. Waktu itu saya yang paling muda. Oh, yang paling muda? Di Kota Padang. Usia berapa? 28 tahun. 28 tahun, paling muda Kota Padang. Ya, berapa tuh ya? 31 ya? 31 tahun. 31 tahun. 31 tahun umur saya waktu itu. Baik, ini menarik. Seorang Muharlion atau Ustadz Muharlion atau Pak Muharlion yang bisa kita panggil. Jadi karir politiknya betul-betul dari bawah. Ya kan? Orang kadang-kadang kan agak kurang pede menjadi struktur di DPC. Tapi ini dari sekretaris DPC langsung lompat jadi sekretaris DPD dan kemudian duduk sebagai Alek di Kota Padang dengan usia yang sangat muda. Jadi rintisan karir Muharlion atau Pak Muharlion itu betul-betul dari bawah, dari mahasiswa langsung ke partai politik, ya kan? Langsung di struktur, langsung kemudian struktur DPD, langsung kemudian jadi Alek. Waduh, kayaknya kalau kita lihat nih karir politiknya mulus banget nih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Muharlion dong. Ini tidak banyak orang seperti Pak Muharlion ini seperti ya. Ya, boleh saja mungkin yang lain agak cemburu nih gitu. Baik. Duta Anak Podcast ya, ikuti terus podcast ini dan kemudian jangan lupa kasih komentar dan klik link di description. Maka 5 komentar terbaik nanti akan kita beri hadiah dari Pak Muharlion nanti spesial. Baik. Jadi sebagai
politisi muda dulunya dan sekarang sudah di posisi puncak untuk DPD Padang, ya, sebagai ketua DPD, Ya. dan di DPRD sebagai wakil, enggak? Anggota. Iya. Jadi artinya asam garam politisi ini, politiknya sudah dicoba dari waktu muda lah gitu, ya. Sudah senior sebenarnya gitu kan. Walaupun usia muda, ya kan. Maka sebenarnya apa yang mungkin harus kita lakukan lagi khusus untuk Kota Padang? Karena kemarin kita cerita-cerita dengan salah satu politisi juga, Padang ini masih terkategori daerah yang miskin misalnya kan. Padang itu belum menjadi kota metropolitan hari ini misalnya kan. Padang masih ribut soal ganjil-ganjil, gempa semacam harga mungkin. Nah, kira-kira Pak Morlion kan sudah ada di parlemen nih. Terus sekarang juga tetap misalnya di Kota Padang, di DPRD Kota Padang. Nah, apalagi menurut pengamatan Pak Morlion untuk Kota Padang ini, apa yang menjadi sentral perhatian kita untuk kedepannya atau 5 tahun kemudian? Gimana kira-kira? Jadi saya sebenarnya sederhana saja Pak Ir. Ya. Kalau Pak Ir ketemu dengan orang, yang pertama ditanya orang apa? Pasti kabar sehat tidak? Oke, sehat. Apa kabar? Berarti sehat itu milik semua orang. Oh, sehat milik semua orang. Artinya apa? Kota ini harus memperhatikan kesehatan warganya. Dan layanan kesehatan harus diberikan kepada seluruh orang. Jangan ada pandang pilih gitu. Semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi siapapun yang berobat, dimanapun dia berobat gratis. Dia nak mikir. Ini problem kita. Hari ini masyarakat kita Kota Padang ini masih banyak di bawah garis kemiskinan yang belum mendapatkan akses kesehatannya secara baik. Ada datanya? Datanya cukup banyak. Bahkan ada yang diputuskan BPJS-nya hari ini. Padang ini banyak diputuskan BPJS-nya oleh pusat. Satu case-nya ya. Nah, itu kan problem ya. Okay. Harus ditutupi dengan dana pemerintah daerah sebenarnya. Nah, tentu kita harus membuat jaminan kepada masyarakat kita. Kita letakkan dana kita di dinas kesehatan, di DKK, nanti setiap masyarakat yang berobat miskin ya kita jamin. Dan sama dengan BPJS. Ada programnya sebenarnya. Ada programnya? Ada, bisa di luar BPJS? Nanti kita kerjasama. Jadi pemerintah daerah membiayai, nanti kerjasama. Ketika ada orang miskin, dia tidak bisa, tidak punya jaminan kesehatan, nanti dia berobat, mungkin tingkat pertama di puskesmas kita, kalau tidak layani nanti ke RSUD kita, nanti kok tidak lagi dirujuk, dia sudah dijamin BPJS pemerintah daerah. Dibayarkan oleh pemerintah daerah ke BPJS, sehingga mereka bisa terlayani pengobatannya. Ini kan satu problem yang harus selesai. Nanti kita ceritain yang banyak. Yang kedua, ketika kita ketemu orang, pertanyaan kedua setelah orang bicara tanya kesehatan, sehat nggak? Yang kedua, di mana kerjanya hari ini? Pasti orang nanya itu. Nanya uang banyak kan? Tapi di mana kerjanya? Nggak tanya rumah sekian kan? Di mana kerja gini? Di mana kerja gini? Itu pertanyaan serius orang tanya. Di mana kini? Ini gitu kan kerjaannya. Berarti membuka lapangan kerja. Hari ini yang jadi problem kita. Nah, kita kan tidak punya perusahaan-perusahaan besar di Kota Padang. Betul. Saya Padang, tapi kondisinya antara hidup dan mati hari ini. Kondisinya sangat sulit. Padang Industri Park gimana? Itu adanya di Pariaman juga kan. Itu pun terbatas. Terbatas. Jadi memang kita harus coba membuka bagaimana memang buka berserius untuk bagaimana memang wirausahaan baru ini kita seriuskan. Mungkin per tahunnya mungkin sekian orang saja, tapi jelas terukur. Hari ini kan cita-cita kita besar, tapi langkah dan upaya kita untuk itu tidak terwujudkan. Sebenarnya cita-cita yang dilakukan oleh Pak Medi itu bagus, bagaimana membuka kampung-kampung tematik itu sebenarnya menumbuhkan usaha-usaha masyarakat. Hari ini kan belum ada ruang bagi pemuda kita untuk beraktivitas. Ini nah, ini jadi persoalan kita. Ini akan cita-cita kita ke depan. Nah, kalau kita bongkar banyak lagi. Yang ketiga, orang tanya anak, di mana sekolahnya? Dia tanya itu kan, pasti pendidikan. Nah, kita kembali ke persoalan Padang kan. Padang ini sebenarnya jadi kota pendidikan. Perdagangan dan jasa kan gitu. Nah, pendidikan ini sudah brand Kota Padang. Orang perguruan tinggi yang ke sini. Persoalannya hari ini kita belum serius terhadap dunia pendidikan. Guru kita selama ini nggak ditingkatkan kemampuannya. Gitu kan? Nah, sekolah semestinya semua sekolah kita itu kan maju bersama. Kualitasnya sama. Hari ini saja untuk menjangkau sekolah negeri itu masih terbatas. Ruang kelas kita masih terbatas.
Maka memang jalan keluarnya adalah semua masyarakat bisa mengakses pendidikan. Tidak ada lagi sebenarnya anak-anak kita nggak sekolah. Mestinya ini yang harus dilakukan. Nah, makanya keseriusan dari dunia pendidikan ini harus menjadi prioritas utama. Karena kuncinya di situ. Nah, kemudian ketika juga membuka, kan perguruan tinggi sudah banyak di Kota Padang, negeri dan swasta. Ini bagaimana pemerintah daerah, kan ini sumber ekonomi juga sebenarnya ini. Dengan tumbuhnya kampus, kemudian tumbuhnya pusat-pusat ekonomi gitu kan. Dengan mahasiswa yang datang itu kan banyak munculan rumah makan, kafe, usaha-usaha baru di tengah-tengah lingkungan kampus. Betul. Tambah lagi rumah kos. Ini kan sebenarnya dampak ekonominya luar biasa nih. Betul. Tapi bagaimana kita memberikan stimulan, mengawal mereka gitu kan, sehingga memang perputaran uang tuh ada di Kota Padang. Belum lagi kita bicara lagi ketika pertumbuhan ekonomi lagi, tadi kan itu kan sudah babnya. Kemudian Padang ini kan tujuan wisata juga. Wisata, oke. Nah, ini kan wisata ada kaitan ekonomi kan. Nah, kita belum serius menjadikan sebenarnya Padang ini ikonnya apa. Betul. Ikonnya apa? Itu kalau bab bicara itu. Belum lagi tadi dikatakan persoalan infrastruktur. Padang ini rawan bencana. Nah, ini dalam sisi infrastruktur. Kita ini dikatakan di bawah rata-rata penduduk Padang ini berada di garis merah. Ketika gempa dan tsunami, kita harus melakukan evakuasi masyarakat kita secara vertikal dan horizontal. Cuman persoalan masyarakat kita, ketika jadi gempa apa tadi? Apakah mereka menjadi gedungan tinggi? Enggak kan? Pasti mereka lari ke tempat yang tinggi. Berarti kita harus membuka akses jalan. Ini yang belum terjadi. Ada dibuka jalur Ampang, gitu kan. Sebenarnya jalur-jalur pertumbuhan baru itu harus dibuka. Jalur kita tuh masih terbatas. Coba lihat kalau terjadi gempa, orang pasti larinya ke bypass. Akses ke bypass tuh terbatas. Nah, ini yang harus kita buka sebenarnya. Ini butuh memang keseriusan kita. Membebaskan lahan, kemudian bagaimana kita menyusun membuat proposal terhadap itu. Nah, itu satu sisi terhadap infrastruktur, karena kita rawan bencana. Nah, yang kedua, persoalan infrastruktur kita lain, Padang ini rawan banjir. Rawan banjir ya. Banjir. Coba kita lihat titik-titik banjir Kota Padang itu ada di mana. Penanganan banjir itu harus terpadu, tidak bisa hanya melakukan normalisasi sungai, karena rata-rata debit air yang mengalir ke bawah itu cukup tinggi, sehingga yang di bawah ini sebenarnya nggak banjir, tapi karena dapat air kiriman. Nah, maka juga dengan menormalisasi juga satu lain sisi yang dilakukan pemerintah kota lah membuat situ-situ atau membuat danau-danau buatan di atas, sehingga air itu tidak mengalir semuanya ke bawah. Ditahan di situ, ada danau buatan atau situ. Manfaatnya ada 3. Yang pertama bisa nanti sumber pengendalian banjir, yang kedua sebagai sumber air bersih ketika musim panas. Bisa juga nanti untuk menjadi destinasi wisata. Gitu. Jadi memang pimpinan Kota Padang ini berani berpikir dan menelusuri persoalannya di mana. Gitu. Jadi kalau kita bicara persoalan Padang cukup luar biasa. Mantap. Dan kita punya cerita besar. Jadi kalau dari cerita yang singkat ini, seorang Muharlion sepertinya menguasai ya Kota Padang nih sebenarnya. Dan titik-titik persoalannya gitu kan. Kalau orang bertanya nanti, Pak Muharlion, pilih ketua DPRD atau pilih wali Kota Padang, Pak Muharlion pilih mana? Jadi saya selalu hidup ini mengalir, ya. Mengalir, saya tidak, karena kita ini kan punya bersama ya. Saya sudah mewakafkan diri untuk masyarakat. PKS punya juga kita. Jadi mungkin kita ini, kalau saya mengatakan ketika kita aktif di sebuah organisasi, ya, partai, kita ini sebahagian besar dari keinginan pribadi kita sudah dicabut, Pak. Iya. Kenapa katakan demikian? Kita mungkin punya impian, punya cita-cita, saya mau gitu. Tapi kan partai punya proyeksi punya terhadap strategis yang lain gitu. Strategis yang lain. Bagi saya yang penting hari ini adalah 2024 PKS itu harus nomor 1 di Kota Padang. PKS nomor 1 di Kota Padang.
Kita punya target besar 15 kursi. Tekat DPRD. dari seorang Muharlion Ketua Ya. DPD Padang harus memenangkan PKS di Di Kota Kota Padang. Padang nomor 1. Dengan kursinya Target kita 15 kursi. 15 kursi. Mantap. Kita tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Jadi bicara kita ini sangat luar biasa, menguasai tentang Kota Padang dan punya tekad yang kuat untuk memenangkan PKS di Kota Padang 15 kursi. Ini kita catat bersama-sama dan sangat kita nanti ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi artinya kemenangan ini menjadi suatu yang mutlak barangkali, karena ada daerah lain ya menang juga kayak provinsi kan itu, walaupun tidak jumlah kursi yang banyak tapi jadi pemenang di kita pemenang di level provinsi misalnya di eksekutif, tapi kita kalah di legislatif, sehingga efeknya adalah seringkali kebijakan antara eksekutif dan legislatif tidak sinkron, tidak sejalan. Maka kita nanti nih tentang kita mau menggandengkan itu. Kita mau mengadakan itu. Iya. Berarti kalau pertanyaan saya ulang tadi, Pak Muharlion pilih wali kota atau pilih ketua DPRD, sepertinya Pak Muharlion kita sudah menyerahkan ya kepada jamaah ya, Iya, kemana kepada- peluru yang mau ditembakkan kan gitu ya kan. Yang jelas adalah kita target 15 kursi dan setelah itu kita fokus dulu pileg ini, dan nanti untuk pilkada sembari juga kita siapkan. Tapi kadang-kadang Iya. pertarungannya tuh di sini Pak Muharlion. Iya. Antara mimpi dan harapan itu, ketika misalnya kita sih punya mimpi gitu kan, tetapi kadang-kadang organisasi punya strategi sendiri gitu kan. Pertarungan kan dari sini Iya, kan gitu iya. kan. Itu bagaimana mengatasinya kira-kira sebenarnya? Ya, saya begini, Hmm. yang nama pilkada ya. Iya. Kalau pilkada itu kan kita kan punya survei ya. Iya, iya. Nah, survei itu mana yang terbaik. Kalau survei kita bagus, kenapa tidak kita maju? Oh iya iya. Karena mungkin manfaatnya lebih besar untuk masyarakat. Iya iya betul. Nah, jadi kalau kita keinginan, kemudian ada kebijakan, penting itu kita ikhlas saja, Oh, Pak, ya. ikhlas. Kalau Iya. kita ikhlas pasti yang terbaik. Iya iya iya. Ya. Jadi apapun terhadap diri kita ini, kalau kita ikhlas menjalaninya, semua terbaik. Oh, Yang penting itu yang namanya emas itu dimanapun dia tetap emas. oh iya. Apa prinsip itu? Mutiara tetap berkilau Tetap walaupun di dasar berkilau di mana lautan. di dasar lumpur Iya. di dasar lautan ya. Ya, jadi ikhlas salah satu Ikhlas, kunci untuk kita semua ya. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang misalnya support kita dari luar, kayak caleg-caleg yang mungkin tidak dari kader PKS, semangatnya untuk menang PKS tinggi juga. Saya pernah tanya, Bapak kan peringkat 10 atau peringkat sekian. Bagaimana Bapak melihat, oh saya tidak cari kemenangan, yang penting saya mau berjuang bersama PKS ya. Ini kalau orang-orang yang dari caleg eksternal begitu kuat semangatnya untuk menang PKS, apalagi kita misalnya gitu kan. Apalagi seorang Muharlion kan gitu kan. Iya. Baik, jadi kira-kira nih, kita bicara tentang pemilu 2004 di posisi suara yang kemarin nomor 1 untuk ke Padang 8.000 misalnya ya kan, dan suaranya sudah mampu melimpah suaranya untuk mengangkat caleg yang lain ya di posisi. Nah sekarang kira-kira bagaimana targetnya untuk posisi untuk duduk di parlemen dan kursi untuk di Kota Tangah atau Kota Padang ini khususnya Pak Muharlion? Jadi kita buka dulu sejarah sedikit Pak Er ya. Ya ya. Saya 2009 dicalekkan, waktu itu suara saya 1.800. 1.800. 1.800 2009. Duduk. Wah. Ya. 2000. Jadi dari situ saya belajar ya bagaimana dalam perjalanan kita amanah dengan masyarakat dekat semuanya gitu ya. 2009 maju lagi naik 2.250. 2.250 Ya. tadi 18 ya? Ya. Dan momentum itu waktu itu belum ada pokir ya. Belum ada pokir 2009 2004 tuh 2014 tuh belum banyak. Belum ada lah, boleh kata nggak ada lah ya. 2009 2014 sampai 2019 lumayan ada pokir masyarakat. Saya memang pokir itu memang jadi kita dengan masyarakat begini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kita perjuangkan. Saya menamakan pembangunan partisipatif Pak ya. Partisipatif. Ya. Jadi begini, apa yang diinginkan masyarakat itu yang kita perjuangkan, bukan apa yang keinginan kita. Karena kan masyarakat tuh kami ketika turun ke masyarakat, Pak Muharlion jalan saya jelek, busa, kita masukkan, kita perjuangkan. Kami banjir drenase kami kurang bagus ini.
saya juga ustadz ya, ceramah di masjid, kemudian masjid kami tempat wudhunya kurang bagus, kita anggarkan. Ini kami perlu AC, kita anggarkan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kita perjuangkan. Sehingga apa? Mungkin karena kita sayang dengan masyarakat, masyarakat sayang juga dengan kita. Di 2019, alhamdulillah saya mendapat suara 8.598. Dari 2.200 Ah, 2.200 sekian. Jadi Jadi 8.000. memang itu dengan pola yang kita terapkan berbasiskan TPS. Ya. Itu dalam bilik lain kita Ada ceritain. strategi lah. Ada strategi lain yang Oke, kita oke. ceritain. Dan untuk 2024 ini targetnya saya harus 2 digit. 2 digit. Ya, targetnya 2 digit. 15.000. Di atas 10.000 lah. Oh, di atas 10.000. Kalau Kemarin 8.000 ya? 8.000. 8.000 ya minimal 10.000 lah. Ya, 10.000 Di atas cita 10.000. kita. Oke. Sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi untuk kawan-kawan untuk PKS ya. Karena dengan besarnya suara kita, PKS bisa juga mendapatkan kursi yang besar, terutama di dapil Kota Tangga. Betul. Dan cita saya bukan Kota Tangga saja, seluruh Kota Padang saya push hari ini. Iya. Seluruh alih incumbent, seluruh caleg-caleg kita push untuk berjuang bagaimana mengoptimalkan suara berbasiskan TPS. Oh, TPS. Karena memang pertarungan sesungguhnya ada TPS. Iya. Jadi kita punya target besar, cita besar, berjuang juga secara maksimal. Maka hari ini memang hari-hari kita banyak bersama masyarakat. Iya. Berarti kan DPD punya strategi khusus untuk bisa meraih 15 kursi. Iya. Iya kan? Kita sudah siapkan dan sudah berjalan prosesnya sekarang. Sudah berjalan prosesnya. Ya, ini kan Mohon menarik. doa dari kita semua. Oke, kita dukung, dan support dari teman-teman dan seluruh warga kota. Untuk Kota Tangga aja kalau 3 kemarin, 3 sekarang masih seri dah. Waduh, istilahnya itu kan. Kalau kata guru saya, guru Muslim mengatakan seorang kader PKI dan calegnya itu harus masyhur di bumi dan masyhur di langit. Mantap. Itu kuncinya kata Ini beliau. mahal nih. Jadi kalau masyhur di bumi dikenal oleh masyarakat. Iya. Kalau Gitu masyhur di langit, maksudnya harus dikenal di pintu langit juga. Gitu kan. Jadi tidak hanya masyhur di bumi saja. Maka memang kita siarkan dulu kader PKS bagaimana masyhur di bumi dan masyhur di langit. Iya. Ya berarti menarik, berarti DPD Padang sudah menyiapkan ya strategi khusus untuk bisa memenangkan Kota Padang ini. Itu tagline harus dibuat ya, terus. Harus ada spanduk misalnya di internal yang mengatakan Kota Padang harus bisa menang untuk Kota Padang ya gitu kan. Sehingga dengan 15 kursi di parlemen kayak gitu. Sudah kita kumpulkan seluruh kader, intensif terus. Nah, maksudnya di ada target-target sehingga itu menjadi menginduksi ke mindset kita. Dalam bahasa trainer kan begitu, diinduksi lah kayak gitu. Sehingga ada dalam pikirannya ada dalam perbuatannya. Ada dalam perbuatan, actionnya ada gitu kan. Baik, Dusana Podcast, ikuti terus ya podcast ini dan jangan lupa kasih komentar, kemudian klik linknya di description, maka 5 komentar terlebih akan diberi hadiah ya, hadiahnya langsung dari Pak Morlion. Ya, Pak Morlion, ya. Jadi dari perjalanan politik yang sudah demikian panjang ya, walaupun masih muda tapi sudah di top ya karir misalnya kan. Nih ada sebagai ketua DPD ini. Posisi wali kota Padang kemarin misalnya kan, itu kan sudah menjadi sejarah, itu bisa mengantar kita ke gubernur misalnya kan, ya kader terbaik kita Buya Mayaldi, mantan wali kota Padang, kemudian sebagai gubernur, itu sejarah. Artinya posisi wali kota Padang ini ya sangat berpengaruh ya kan, signifikan untuk mengangkat karir politik orang ke jenjang yang lebih tinggi. Realitas yang ada hari ini adalah kita ketika hari ini kehilangan katakanlah kuku ya di Kota Padang, tidak di posisi wali kota, tidak juga di posisi wakil wali kota, dan kita kalah kemarin pertarungannya, sehingga posisi kita di Kota Padang ini seperti tidak punya kuku, padahal sejarahnya sudah mengantarkan orang terbaik gitu. Nah ini kan menjadi tantangan buat ketua DPD ya kan, sebagai ketua di PKS di Kota Padang nih bagaimana strategi Pak Morlion ini untuk mensiasati realitas politik yang ada di Kota Padang ini agar kemudian posisi tawar politik kita di Kota Padang ini kuat lagi seperti sebelumnya. Nah, bagaimana kira-kira Pak Morlion? Jadi gini, mungkin sejak awal kita ketika mencalonkan Buya Mayaldi jadi gubernur,
kita sudah mengatakan kita kehilangan wali kota untuk sebuah gubernur. Iya, betul. Nah, gitu kan. Berarti kan tidak ada kader nih. Betul. Dan kita memang tidak punya, sudah mengikhlaskan termasuk kursi wakil wali kota juga kemungkinan tidak akan dapat. Itu sudah menjadi satu kemungkinan yang sudah kita prediksi. Karena pemilihan di DPRD. Diprediksi atau mengikhlaskan gitu loh. Bu, jadi dari awalnya sudah kita perkirakan seperti itu, iya, gitu kan. Makanya kita nggak baper gitu kan. Iya. Makanya karena pemilihan di DPRD, kita perkirakan kalau DPRD mungkin kita kalah dalam pemilihan, gitu kan. Tapi ingat, walaupun kita kalah di DPRD, kita menang di hati rakyat. Oh, menang di hati rakyat, oke. Insya Allah, makanya target kita hari ini adalah kita berjuang maksimal mendapatkan kursi 15 kursi. 15 kursi. Kalau kita 15 kursi, kita bisa mencalonkan kader terbaik kita untuk maju, ya. Bagi saya siapa yang terbaik? Yang penting itu menang. Karena kunci kemenangan bukan mesti saya, bukan mesti si Fulan, tapi kalau memang ada kader kita yang elektabilitasnya baik, kita akan usung dia untuk maju menjadi wali kota. Ya, dan kita punya target 2024 besok. Kita akan ambil wali kota Padang kembali. Wis, mantap. Itu sudah terdekat kita, sudah menjadi satu keputusan di dalam musda PKS. Iya. Ya, artinya strategi ini kita menangkan dulu 15 kursi di DPRD Kota Padang. Dengan posisi 20%, kita bisa mencalonkan calon kita, ya kan? Kemudian baru merebut kursi wali kota. Begitu strateginya gitu. Artinya kan kita bertarung dari bawah lagi nih. Ya kan? Karena posisinya kita tidak ada wakil, kan kita harus branding tokoh kita dari bawah. Dan yang penting kita berjuang dari awal lagi. Yang juga tidak ada jaminan seorang wali kota akan terpilih kembali. Kan dia nol. Ya. Betul. Wali kota hari ini wakil dari 31 Desember, dia tidak wali kota lagi. Berarti semua orang bertarung dari nol. 1 Januari semua orang bertarung dari nol. Karena Andi Septa tidak wali kota lagi 1 Januari. Wakil wali kota juga 1 Januari tidak wakil wali kota. Pendek dong jabatannya. Pendek jabatannya. Jadi orang bertarung nanti November. Kan waktu cukup panjang. Maka orang akan bertarung di titik nol semuanya. Orang bertarung di titik nol semua. Dan kita punya kesempatan juga untuk itu. Iya. Dan sejarah juga bisa mencatat kan tidak semua juga yang incumbent menang lagi. Iya. Gitu kan. Kita optimis lah. Karena orang bisa membandingkan ini kepemimpinan PKS, ini kepemimpinan tidak PKS. Nah, mudah-mudahan masyarakat merindukan lagi di PKS dan siapapun orangnya, insya Allah kita akan berikan yang terbaik untuk kota ini. Iya. Baik, ini menarik nih. Ini sebenarnya bocoran ini artinya, tapi mudah-mudahan tidak ada bocoran sebenarnya. Ini bagian dari semangat untuk PKS. Ya, artinya PKS akan tetap berkomitmen, ya kan, untuk merebut posisi wali kota Padang sebenarnya, ya kan, walaupun sekarang tidak di posisi wali kota dan wakil. Tapi target awalnya dulu adalah memenangkan 15 kursi di Kota Padang untuk DPRD kotanya. Ini luar biasa. Jadi kita akan kawal, kita akan ikuti, dan ini kita akan dukung hal yang seperti ini. Baik, kita bicara lagi tentang Kota Padang sebenarnya kan. Kota Padang ini ibu kota untuk Sumatera Barat. Tapi sekarang kalau kita banding-bandingkan dengan ibu kota yang lain, misalnya Pekanbaru atau kota yang lain, Jambi, jangan Jambi aja, kita masih sangat tertinggal, ya kan. Secara jumlah penduduk juga masih belum bisa dikatakan metropolis, padahal daerah-daerah lain sudah metropolis misalnya kan. Tapi kalau dilihat realitasnya Kota Padang ini macet loh. Itu apakah macetnya itu karena jumlah penduduknya memang sudah melimpah atau karena fasilitas apanya masih kurang? Itu gimana menurut Pak Marli? Jadi begini, Padang ini kalau di malam hari penduduk kurang 1 juta. Di malam hari penduduk? Di malam hari kurang penduduk 1 juta. Kalau di siang hari penduduk 1 juta. Di siang hari penduduk 1 juta? Ya, kenapa? Karena dari kota-kota penyangga banyak Kota Padang. Gitu. Dari Pariaman, dari Solo berdagang Kota Padang di siang hari kan. Malam hari mereka udah balik lagi ke daerah masing-masing. Jadi memang satu memang kota itu kan yang nama sebuah kota besar pasti ada macetnya. Iya betul. Nah, cuman mungkin yang jadi persoalan kita di Kota Padang adalah
pertumbuhan jumlah kendaraan kita sangat besar. Tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan kita. Nah, ini yang jadi problem yang harus memang dikatakan tadi, sumber macet itu kan pertama sistem transportasi kita. Nah, yang kedua disebabkan oleh jumlah kendaraan dan jalan kita yang ketiga. Sistem transportasi kita, semua orang hari ini kan menggunakan kendaraan pribadi rata-rata. Ini kan harus kita benahi nih. Ya mungkin orang yang kerjaannya kantoran, yang sifatnya mereka pergi lalu pulang. Nah, lain dengan orang yang mempunyai mobilitas. Kalau dia seorang pedagang kan mesti ke sini, mesti ke sini, mesti ke sini. Nggak mungkin dia menggunakan kendaraan angkutan massal. Tapi kalau orang kantoran maunya dikerja di bank. Dia pergi dari pinggiran kota ke pusat kota ke tempat kerjaan, nanti pas pulang lagi. Nah, kan tidak ada, artinya mobilitasnya tidak kemana-mana. Mestinya kita siapkan transportasi massal kita yang lebih baik. Ya. Transpadang kita itu di jam-jam tertentu tuh masih kosong. Maksudnya pagi itu masih macet. Masih over capacity. Artinya penuh gitu ya. Penuh ya. Nah, berarti kan harus kita tambah unitnya. Bus kota nggak ada lagi? Bus kota nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, kadang-kadang kita sekarang kan memapakan Transpadang ini, bus massal ini, kan itu disubsidi. Subsidi ya. Nah, ini yang harus dimasifkan kepada masyarakat. Nah, mungkin jumlahnya kita tambah. Atau mungkin rutenya kita tambah gitu kan. Hari ini kan sudah mulai koridor. Ada yang koridornya kita tambah. Nah, ini satu solusi untuk mengatasi sebuah kemacetan. Nah, karena transportasi massal. Cuman persoalannya kan mungkin daerah-daerah yang jumlah pertumbuhannya cukup tinggi, daerah kota tengah gitu, ke pusat kota. Terus kita tambah jumlah unitnya. Nah, kita tambah unit di pagi hari itu crowded sekali itu ke pusat kota. Karena jumlah orang ramai. Nah, atau mungkin perlu juga kita diskusikan, kita beda. Apakah perlu jam kantornya yang kita mundurkan sedikit, jam anak sekolahnya kita majuin? Karena kan bersamaan nih. Orang masuk kantor, orang masuk sekolah bersamaan. Ini juga proses macetnya. Nah, itu titik-titik juga pusat-pusat pendidikan macet. Kalau kita lihat di air tawar kan, atau dari kita pulang, itu jam asar sampai jam 6 itu macet. Ini kalau kita cari titik macet di mana. Nah, mungkin rekayasa lalu lintas juga penting. Mungkin kalau pertumbuhan jalan, kita kan kesulitan dalam sisi pembebasan lahan. Nah, itu jadi problem itu kita. Salah satu masalah kita. Nah, kalau kita buat flyover, dana kita terbatas. Nah, ini harus menempatkan orang di dinas perhubungan itu penting juga. Ya problemnya salah satunya ke tata kota. Tata kota dan tata lalu lintas kita. Tata lalu lintas. Karena ruas jalan yang ada di kita ini dari katakanlah dari batas kota sampai ke pusat kota, itu cuma satu gitu kan. Kalaupun disupport oleh jalan yang di pinggiran pantai, misalkan itu belum sampai ke belum selesai. Kalau selesai itu mungkin selesai jadi alternatif. Jadi alternatif. Sehingga sekarang misalnya kita masyarakat mau ke bypass pun masih terbatas untuk ke situ, ya kan, karena belum ada juga aksesnya masih terbatas. Jadi kesibukan orang menumpuk semua di pasar kayak gitu kan. Nah, ini dari satu sisi mungkin agak murah sebenarnya, karena orang naik angkot dulu naik angkot dari Lubuk Buaya sampai ke pasar, sampai ke Damar dulu itu zaman kita masih 1.000 satu kali naik angkot selesai urusannya gitu kan. Sekarang mungkin orang sudah masih dengan transportasi itu hemat sebenarnya, tidak perlu menyambung gitu kan. Tapi persoalannya karena jalan itu satu ruas numpuk di satu jalan gitu kan. Jadi ya mungkin dari tata kotanya juga perlu. Kalau banjir ada juga faktor pembangunan yang tidak diatur, ruko-ruko segala macam, kemudian di semen kiri kanannya, air turun jalan kemudian lebih rendah dari ruko, sehingga hujan setengah jam air numpuk di jalan. Itu salah satu penyebab banjir. Tapi kalau banjir untuk Kota Padang sebenarnya bukan karena faktor pembangunan, tapi banjir kiriman ya gitu ya. Ya, air dari atas itu. Air dari atas. Atasnya lebih banyak. Mungkin ada daerah-daerah titik-titik seperti
daerah Rawang, daerah Padang Selatan itu. Nah, itu mungkin sering kena banjir, Kota Tangga. Mungkin ada beberapa daerah. Ini sebenarnya itu yang harus yang harus dipilah-pilah oleh pemerintah daerah. Ini airnya ini jadi selain dari menormalisasi, membuat situ, kalau daerah Khatib Sleman itu persoalan kita adalah kecepatan air mengalir ke pengendalian banjir itu terlalu lambat. Ini butuh namanya pompa. Harus dibantu dengan pompa. Pompa kita masih terbatas. Jadi banyak ya persoalan banjir ini harus betul-betul berbeda. Sebenarnya Padang ini gampang sebenarnya, sangat mudah ya Pak Ir. Kenapa? Kita punya akademisi, Universitas Andalas, UNP, Bung Hatta. Mereka itu pakar-pakar. Dan bahkan secara nasional mereka terpakai. Kita tinggal duduk bareng aja sebenarnya. Persoalannya sudah ada nggak perencanaan kota Padang metropolis misalnya kayak gitu kan, yang kota digital itu ada nggak? Apa sudah ada belum? Sebenarnya sudah ada, cuman perwujudannya yang masih belum. Jadi gini, Padang, orang kepala daerah itu kan punya visi misi. Iya betul. Visi misi diterjemahkan dalam RPJMD. RPJMD nanti akan turunannya itu kan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nanti turunnya kepada KPPS sampai ke APBD. Dewan peran. Ini harusnya nyambung. Nyambung kan? Nyambung. Visi misi kemana RPJMD kota ini nyambung. Dengan RKPD sampai nanti ke APBD-nya. Ini yang sering nggak nyambung. RPJMD-nya kemana, kemana gitu kan. Nah, ini yang kita luruskan. Nah, sehingga kalau memang kita bicara tentang pengendalian banjir, serapa serius kita menyelesaikan persoalan banjir. Ketika kita bicara tentang kemiskinan, sejauh mana anggaran tentang kemiskinan ini kita anggarkan. Ini kan problem. Tentang kesehatan juga begitu. Keseriusan tentang pendidikan juga seperti itu. Jadi, karena kan dalam sebuah pemerintah itu kan harus ada capai indikator keberhasilannya. Betul. Kemiskinan berapa yang kita entaskan dan kita selesaikan setiap tahunnya. Nah, semua OPD yang bergerak di bidang itu harusnya ada koordinasinya. Ini yang nggak terjadi. Mereka jalan masing-masing. Nah, itu yang pemerintah pusat juga jalan sendiri gitu. Ini yang mestinya harus ada koordinasi. Nah, kota lain sebenarnya bisa saja hampir sama copy paste-nya, tapi swastanya mungkin lebih bergerak, gitu. Di kita salah satu yang menjadi kendala tadi pembebasan lahan, ya kan, sehingga kota ini tidak berkembang dengan baik. Mungkin ada investor yang mau, tapi terlalu banyak persoalan katanya kan. Kalau saya berjalan di sepanjang Khatib misalnya, kalau kita lihat Khatib itu kan salah satu kota pusat kota kita. Perkantoran. Selain ada perusahaan-perusahaan yang berskala besar, tapi masyarakat di sebelah yang itu yang usaha-usahanya itu usaha bertahan hidup aja sebenarnya. Yang secara ekonomi di posisi kota yang strategis, dia tidak punya bisnis yang begitu strategis gitu kan. Dan tidak ada juga investor yang. Jadi kan perlu di-upgrade sebenarnya kan, perlu di-upgrade kota ini. Maka ya tentu ini menjadi PR untuk Pak Morlion ini. Pertanyaan tadi, pilih wali kota atau ketua DPRD gitu. Karena posisi keduanya sangat strategis. Kalau ketua DPR-nya itu bukan orang yang paham dengan kota ini, tidak punya visi untuk pembangunan kota, maka kota Padang begini aja. Ya kan? Sama juga wali kotanya gitu kan. Kalau wali kotanya tidak paham dengan kota Padang, tidak tahu yang akan dibangun di kota Padang begini aja gitu kan. Kita barangkali 20-an tahun lihat tabing itu, tapi itu tidak berubah ya. Kota Tangga itu misalnya kan. Sementara kalau kita lihat maju ke toko, wah 15 harinya ke situ udah ada perubahan gitu kan. Tabing dalam beberapa tahun itu seperti itu aja gitu kan. Nah ini kan perlu nih. Padahal di sisi pariwisata misalnya, seksi betul Padang ini kan. Tapi laut kita ini hanya baru menikmati kuliner aja, belum mampu mengeruk uang pendatang begitu banyak gitu kan. Nah kira-kira kalau dari sisi pariwisata itu gimana menurut Pak Morlion itu? Padang dari sisi pariwisata. Padahal kunjungan pariwisata dari Malaysia itu tinggi katanya. Dari Malaysia ke Kota Padang misalnya kan. Tapi sekarang justru yang menjadi tujuan wisata dari internasional atau orang-orang ini banyak ke daerah Payakumbuh kan gitu kan. Kayak Arau atau mana misalnya. Kita di transit aja. Kota Padang nih Sabtu Minggu justru sepi sekarang kita lihat kan. Kemana orang nih gitu loh. Nah ini kan padahal salah satu devisa kita mungkin salah satu dari pariwisata. Gimana kalau dari pariwisata itu?
Jadi gini, sebenarnya Padang ini alamnya bagus. Saya Alam punya bagus. pantai yang dimiliki Pantai, oleh iya. beberapa yang punya pantai itu hanya beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Iya, iya. Itu kan. Nah, ini sebenarnya wisata itu begini. Kalau kita lihat ya, wisata itu kan kaitannya itu kepada perilaku masyarakat. Kemudian juga adalah ramah apa kita, pelayanan kita. Nah, jadi memang kita lihat hari ini sebenarnya Padang sudah mulai baik sebenarnya. Sudah di zamannya Buya Meldi kan Ditata. saya dulu belum pernah melihat ada bus-bus yang berhenti di sepanjang pantai. Sekarang udah bertumpuk bus-bus berhenti walaupun wisata lokal ya banyak dulu ya. Nah, itu kan satu positif yang harus dikumpul. Jadi memang view pantai itu dinampak. Jangan sampai pantai itu nggak nampak sama orang. Jadi wisata itu kaitannya yang pertama ada kuliner. Iya. Setiap orang yang jualan itu jangan sama aja jualan semua. Kalau di pantai kita itu jualan mie aja semua. Nah, gitu kan. Karena mie mudus adalah ya kan. Jadi kita harus mengedukasi juga masyarakat kita itu. Iya, betul. Kemudian terhadap price, harga. Harga itu harus pasti. Betul, Jangan sampai orang datang ke Padang menimbulkan impact negatif. Nanti muncul lagi di medsos. Hari ini kan di medsos ini sangat tajam ini. Betul. Satu klik sedunia orang tahu. Iya. Beli makan di Kota Padang cuman makan berdua harga 1 juta. Nah, itu kan mahal. Jadi ini harus diedukasi masyarakat ya. Masyarakat kita. Harus diedukasi, kalau perlu mereka tuh dibawa ke tempat-tempat di mana orang maju itu. Iya, betul. Kalau perlu orang Pantai Padang itu dibawa ke Bali atau dibawa ke tempat-tempat orang yang sehingga mindset berpikir yang kata Pak R tadi itu bahwa wisata kita ini bukan wisata satu kali saja. Orang sekali datang nggak datang lagi. Kalau bisa berulang-ulang dia cerita pada orang lain. Iya. Ini kalau wisatawan mancanegara itu kan begitu. Kalau ketika orang hari ini datang dia bicara sama teman datang lagi. Iya. Kalau kita lihat beberapa daerah, ya kenapa ramai? Sebenarnya nggak ada yang mereka jual. Nggak ada. Pantai kita nggak kalah juga dengan Bali itu. Betul. Nah, cuman kalau sekarang tergantung lagi bagaimana kita maunya dibawa arah kemana. Nah, ini harus kita grade ini. Kita punya historis. Batu Malin Kundang. Itu kan historis. Sudah melegenda. Ada jembatan Siturbaya yang terkenal dengan filmnya, gitu kan. Kasih tak sampai. Ikonnya sudah ada. Itu sebenarnya tinggal mengcreate. Jalan sudah ada juga ke situ. Nah, tinggal lagi bagaimana memang kita satu sisi mengedukasi, satu sisi lagi mempromosikan. Karena wisata ada kaitan kuliner, ada lagi dengan cinta mata. Orang ke Padang itu mau dibelinya apa? Belum ada gitu. Iya betul. Nah, gitu kan khasnya itu nggak nampak gitu kan. Kalau bicara Payakumbuh orang ada gitu kan. Bukit Tinggi ada gitu. Padang ini yang harus kita. Jadi apa orang ke Padang ini dibawa apa gitu. Kalau sekarang ikonnya salah satunya Masjid Raya. Walaupun itu bukan Padang tapi Nurjah Hakim orang sekarang kan. Hakim ya. Wisata religi lah sebenarnya. Artinya mau itu didesain oleh Kota Padang, tapi setidaknya dengan ada Masjid Raya kan itu menjadi ikon dan sudah jadi ikon Sumatera Barat. Saya sudah pernah usulkan gini Pak. Mobil kita harus menyediakan mobil akses itu dari hotel-hotel itu mutar mobilnya ke hotel-hotel langsung ke, pokoknya dia ingin pergi ke Pantai Padang, ada mobilnya kita angkutannya gratis. Nanti kalau mau dia pergi ke Siturbaya ada nih gratis. Harusnya ada itu. Jadi mutar ke hotel-hotel besar ini kita sediakan. Jadi setiap kalau mau berangkat dari hotel ini ke Taman Siturbaya atau pergi ke Pantai Air Manis, ini angkutannya jam sekian antrinya. Jadi orang pun enak gitu. Jadi ini kan satu edukasi, satu menumbuhkan orang datang ke kota kita ini gitu. Satu lagi, kalau kita bercermin misalnya di provinsi lain, NTB misalnya, itu kan mendunia sekarang. Mendunia. Harus ada event. Ada event. Harus ada event internasional yang bisa mengangkat kota itu supaya dikenal oleh. Nah, maka mungkin Padang juga perlu berbenah, mungkin mencari. Makanya saya tanya lagi, kalau orang bertanya kepada Pak Morlion, pilih mana, ketua DPRD atau wali kota gitu? Kalau kita bisa milih, saya pasti milih wali kota. Pilih wali kota. Karena dengan wali kota kita bisa berbuat dan bisa lebih banyak untuk kemaslahatan umat, tapi akhirnya kejawab juga gitu.
Pilih wali kota. Iya. Jadi karena kalau begitu saya lihat artinya seorang Pak Morlion tidak hanya sekedar punya pikiran tentang wakil rakyat, tapi juga punya pikiran sebagai eksekutif sepertinya. Ada gagasan-gagasan Iya. ide dan wawasan-wawasan untuk Kota Padang ini. Berarti itu sebenarnya cukup bagus lah ya. Tidak hanya mewakili sebagai parlemen, tapi juga bisa pikir itu dibawa ke eksekutif gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang Pak Morlion untuk nominasi wali kota masuk juga gitu kan. Kan Nah, kita ya. udah lihat kepikiran sekarang. Insya Allah. Baik. Jadi besok Pak Morlion maju lagi jadi dari Kota Tengah ya kan. DPRD Kota Padang dan nomor urut 1 dengan target suara 10.000 minal 10.000 lah. Mudah-mudahan kita doakan duduk kembali ya, Ya, dan bisa mensupport yang lain. Dan sudah kita dengar tadi Dunsana Podcast bagaimana gagasan-gagasan yang brilian dari beliau nih tentang Kota Padang dan perjalanan karir Pak Morlion yang begitu hebat ya, dari mahasiswa aktif di kayak lembaga-lembaga yang Pak Morlion sebut tadi. Saya pernah singgah juga di situ gitu. Tapi mungkin jalannya berbeda, mungkin nasib kita berbeda ya kan. Ada orang menang di gaya kalah di nasib gitu. Jadi kita lihat nih Pak Morlion ini adalah politisi muda, dari mahasiswa langsung jadi kemudian jadi alek di struktur partai gitu kan. Sekarang di posisi puncak di DPD Kota Padang sebagai ketua, dan mudah-mudahan besok jadi ketua DPRD Kota Padang ya. Ya. Amin. Amin. Jadi targetnya adalah memenangkan dulu 15 kursi untuk DPRD Kota Padang dan PKS menang di Kota Padang. Ya, kita doakan, kita dukung, kita support ini, dan baru kemudian ya kita berusaha lagi untuk merebut PKS merebut lagi kursi untuk wali Kota Padang. Dan itu sebenarnya hal yang mesti kita lakukan, dan mudah-mudahan rakyat mensupportnya begitu. Baik, Dunsana PKS, mungkin saya ingatkan lagi, silahkan berikan komen terbaik Anda, atau ada pertanyaan untuk Pak Morlion ya kan, kemudian berikan komentarnya, dan jangan lupa diklik ya di description agar komentar Anda bisa dicatat dengan baik, dan 5 komentar terbaik akan kita kasih hadiah, dan hadiah dari Pak Morlion. Boleh Pak Morlion sampaikan apa, ada hal yang perlu disampaikan kepada anak-anak muda milenial misalnya, silahkan. Jadi begini, saya selalu bertemu dengan beberapa anak muda. Iya. Anak muda ini harus mengambil peran serta dalam dunia politik. Karena memang anak muda ini iron stock, cadang keras masa depan. Dia adalah agent of change, musuh perubahan di masa akan datang. Jangan alergi. Sebenarnya dari mahasiswa sudah aktif dengan politik semestinya. Dan jelas partai mana yang mau dipilih. Silakan, kalau di PKS saya sambut. Saya hari ini katakan, anak muda kamu di PKS kita kasih panggung. Ayo yang muda-muda untuk PKS gitu. Karena begini. Saya dulu masuk dari anak muda juga, dari mahasiswa gitu kan. Kita harus mulai. Jangan takut. Masuk sekali ini caleg gitu kan. Mungkin 2029 nanti caleg, saya kan masih muda. Jangan takut. Yang penting mulai dulu. Ada orang jadi caleg tuh dari kali baru dia duduk. Nah, jadi harus dimulai, karena kalau tidak ada orang-orang baik di politik ini, siapa yang akan mewarnai parlemen itu lebih baik. Karena disitulah nasib kita ditentukan, karena perubahan itu negara kita hari ini mengakui untuk melakukan masuk ke lembaga-lembaga itu, mau jadi gubernur, wali kota, presiden, harus lewat partai politik. Kalau independen pun jarang yang menang gitu. Apalagi jadi presiden harus 20% loh, Pak. 20%. Harus punya jadi anak suara. Muda harus melek politik ya kan. Jangan tertidur, jangan tenggelam dengan kehidupan yang seperti ini hari ini ya kan. Maka kalau tidak maju, karena mereka juga besar. Hampir lebih dari statistik, lebih dari 50% pemilih muda sekarang. Pemilih muda. Jadi mumpung mereka misalnya masih sangat muda misalnya kan, dan pertumbuhannya Indonesia masih bagus ya kan. Beda sama Jepang. Jepang sudah di titik kehancuran. Pertumbuhannya sedikit, jumlah yang meninggal 1 tahun itu 1,5 juta, sementara angka yang lahir cuma 800.000. Jadi minus penduduknya. Bisa diprediksi kapan punahnya. Tapi kita masih di posisi aman untuk pertumbuhan. Jadi supaya regenerasi ini muncul, maka anak muda ayo melek politik kan gitu ya. Imbau dari Pak Morlion. Oke, baik. Baik, Dunsana Podcast. Begitu demikian panjang dan luar biasa pembicaraan kita dengan Pak Morlion ini, politisi dari PKS dan Ketua DPD PKS Kota Padang, dan caleg nomor 1 untuk Kota Tengah
untuk DPRD Kota Padang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi inspirasi buat kita, dan kita catat beliau akan berusaha memenangkan PKS 15 kursi untuk Kota Padang, dan berusaha juga untuk memberikan suaranya sehingga bisa mengangkat beberapa caleg untuk Kota Tengah gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini tidak hanya sebuah mimpi, tapi adalah pencapaian yang ingin kita targetkan dan Allah meridhoinya begitu. Baik, terima kasih kepada Pak Morlion yang sudah bersama kita dalam waktu yang cukup luar biasa ini, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.